Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karena itu, kemampuan dan kebutuhan manusialah yang menciptakan nilai sumber daya alam. Contohnya, menurut Riis, bauksit tidak dikenal sebagai sumber daya alam sampai tahun 1886. Pada tahun itu, teknologi yang memungkinkan bauksit menghasilkan alumina yang dapat diubah menjadi aluminium diperkenalkan. Peristiwa inilah yang mengubah status bauksit menjadi sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai-nilai ini memengaruhi pentingnya setiap sumber daya alam. Nilai-nilai sumber daya itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini berarti sumber daya yang memiliki potensi ekonomi dan digunakan untuk perdagangan. Contohnya adalah produk pertanian dan mineral. Yang kedua adalah nilai estetika, yaitu sumber daya yang dihargai karena keindahannya. Contohnya adalah pemandangan pegunungan, hutan, dan danau. Yang ketiga adalah nilai etika. Nilai ini berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Jadi sumber daya alam harus kita manfaatkan dengan tetap mempertahankan prinsip sustainable development. Kemudian yang terakhir adalah nilai hukum, di mana di sini nilai ini berkaitan dengan berlakunya undang-undang. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam. Di sini akan saya bahas 3 dasar klasifikasi, yaitu berdasarkan sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan pemanfaatannya. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu berdasarkan sifat kelestariannya. Berdasarkan sifat kelestariannya, maka sumber daya alam bisa kita bagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, persediaan sumber daya alam itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Sumber daya yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi atau daya pemulihan yang baik. Contoh sumber daya alam jenis ini adalah energi
matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui mencakup sumber daya alam biotik seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui tumbuh untuk menggantikan sumber daya yang telah digunakan. Dalam keadaan normal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak pernah habis. Namun, patut dicatat kondisi tersebut bergantung pada seberapa cepat dan seberapa banyak orang yang menggunakan sumber daya itu. Contohnya adalah kayu. Kayu merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena dia bisa ditanam lagi. Namun, jika kecepatan penggunaan kayu itu melebihi kecepatan pertumbuhan kayu atau pohon, maka sumber daya alam ini juga akan terancam keberadaannya. Beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui mempunyai kapasitas untuk mereproduksi dan memperbaharui diri dalam kurun waktu tertentu. Dengan ini, sumber daya tersebut tidak akan habis apabila digunakan terus-menerus. Sumber daya seperti ini disebut sumber daya yang tidak habis dipakai atau inexhaustible resources. Sumber daya ini mencakup sinar matahari, angin, air, dan batu-batuan. 4 jenis sumber daya alam ini bisa secara alami memperbarui diri mereka sendiri. Air melalui siklus hidrologi, kemudian angin yang selalu berputar di permukaan bumi, dan juga batuan yang akan selalu dimunculkan dari keberadaan vulkan-vulkan yang aktif. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Ketika dikonsumsi, sumber daya tak terbarukan secara mendasar berubah atau hancur. Sumber daya tak terbarukan tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contoh sumber daya alam tak terbarukan adalah bahan bakar fosil, yaitu antara lain minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian mineral, baik mineral logam maupun mineral non-logam, dan bahan bakar nuklir. Banyak sumber daya tak terbarukan atau sumber daya yang tidak bisa diperbaharui ini dapat didaur ulang. Hal ini berarti sumber daya tersebut dapat digunakan berulang kali. Contoh sumber daya tak terbarukan tapi dapat didaur ulang dengan bantuan teknologi adalah sebagian besar logam, misalnya aluminium, seng, dan timbal. Beberapa mineral non-logam, misalnya berlian, dan bahan yang diproduksi dari bahan bakar fosil, misalnya plastik. Namun demikian, khusus untuk bahan bakar fosil yang untuk keperluan energi, maka tidak bisa diperbarui karena untuk membentuk minyak bumi, gas alam maupun batu bara itu memerlukan waktu puluhan ribu tahun. Kita menuju ke pembagian yang berikutnya, yaitu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam bisa kita bagi menjadi sumber daya alam abiotik maupun sumber daya alam biotik. Sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam fisik. Sumber daya alam non-hayati berupa benda-benda mati yang ada di lingkungan alam fisik. Contohnya adalah tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam non-hayati ini ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbarui adalah air dan udara, dan contoh sumber daya alam non-hayati yang tidak dapat diperbarui adalah mineral. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati
berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutannya, kemudian aktivitas pertanian dengan produk-produk pertaniannya, dan juga yang berasal dari aktivitas peternakan seperti pemeliharaan hewan. Di sini juga termasuk perburuan hewan liar. Sumber daya alam hayati memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sumber daya alam hayati dapat terus mereproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap menguntungkan. Itulah sebabnya sumber daya alam hayati termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Yang kedua adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam berupa ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang untuk tempat tinggal atau melakukan berbagai aktivitas seperti untuk mencari nafkah dan juga sebagai arena bermain. Contoh dari sumber daya alam ruang adalah tanah misalnya, yang bisa kita gunakan untuk aktivitas pertanian, ataupun pantai misalnya, yang bisa kita gunakan untuk aktivitas pariwisata. Demikian materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.